Nah, semuanya, yuk kita on cam, kemudian dengan sikap sempurna, diiringi lagu Indonesia Raya dan Mas Ketapang ya. Yuk, semuanya on cam. Kita akan mulai BGA kita sebelum kita memulai sesi-sesi di MPLS ya. Kita akan mulai BGA kita. Yuk kita siapkan untuk Alkitabnya. Silakan yang di sebelahnya ada Alkitab, kita akan buka bersama-sama dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 17 ayatnya 20 sampai 26. Jadi kita buka Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Renungan kita pagi hari ini berjudul Sempurna Menjadi Satu. Ya. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita mulai BGA kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan yang penuh hingga kami boleh berkumpul bersama-sama sekalipun melalui Meet ini. Terima kasih jika pagi hari ini kami boleh melalui aktivitas kami setelah kami melewati masa liburan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami rindu memulainya bersama Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh benar-benar mengerti, memahami, dan khususnya mengkonsentrasikan pikiran dan hati kami hanya kepada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini, boleh kami mengerti dan terlebih boleh kami lakukan. Menyerahkan teman-teman yang belum bergabung, Tuhan tolong, dan mereka boleh bersama-sama dengan kami di sini untuk beraktivitas untuk sepanjang hari ini. Dan ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, bacaan kita dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan ya untuk kita semua yang ada Alkitab di rumah atau saat ini sedang pegang, baca juga ya dalam hati. Ayat 20, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Demikian pembacaan firman-Nya. Sekarang kita dengarkan untuk renungan kita pada pagi hari ini ya. Judulnya adalah Sempurna Menjadi Satu. Di antara Gen M, mungkin ada yang suka menyusun jigsaw puzzle. Hal ini membutuhkan kesabaran untuk mencari dan menyusun potongan-potongan gambar yang banyak dan yang berbeda-beda. Ketika selesai, kita akan senang dan menikmati gambar tersebut dan bahkan memasangnya dalam bingkai foto. Hasil jigsaw puzzle indah dan menarik karena setiap potongan gambar yang berbeda telah tersusun menjadi satu. Gen M sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus, kita seperti potongan-potongan gambar tersebut. Karena Yesus telah mati menebus dosa kita, menjanjikan tempat bagi kita di surga, dan terus menjadi juru syafaat dan pembela kita di surga. Dengan demikian, kita akan menyaksikan kemuliaannya secara seutuhnya di surga nanti. Kita sekarang telah menyaksikan kemuliaan salibnya dan dapat menyatakan kemuliaannya melalui perkataan dan perbuatan kita agar orang lain mengenal dia dan memuliakannya. Doa Yesus didasarkan pada kasih Bapa kepadanya bahkan sebelum dunia diciptakan, sehingga akan menjawab doanya sesuai dengan keadilannya. Sayangnya, dunia tidak mengenal Bapa yang penuh kasih dan adil. Gen M, kematian Kristus di kayu salib telah mendamaikan kita semua, sehingga kita dapat menjadi satu. Namun kita perlu memelihara kesatuan itu agar dunia dapat mengenal kasih Kristus dan percaya kepada Bapa yang mengutus kita. Amin. Oke, nah itu renungan kita pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama bahwa kita diciptakan sempurna gitu ya. Tapi akan lebih sempurna kalau kita menjadi satu. Sehingga dengan kita menjadi satu, kita bisa menjadi saksi Kristus dan mengenalkan Kristus ke dalam dunia ini, terlebih bagi yang belum mengenal Dia gitu ya. Pesan yang kedua, bahwa tadi seperti ilustrasinya, kita seperti sebuah puzzle gitu ya, potongan-potongan yang dijadikan satu sehingga menjadi suatu gambar yang indah. Demikian juga kita dengan segala perbedaan kita, Tuhan telah menyatukan kita dengan penebusannya di kayu salib, sehingga kita menjadi potongan-potongan yang kita akan saling menyempurnakan. Sama seperti kalian kalau yang berjemaat atau aktif di gereja ya, kita semuanya potongan tubuh, ada jadi gembala, ada jadi jemaat, ada jadi pelayan, di mana kita saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan. Agar kita bisa memberitakan Injil, nah mari itu bisa kita lakukan kalau kita satu, sehingga kita sempurna. Amin. Dan kiranya setiap potongan ini boleh kami satukan Tuhan, agar kami menjadi tubuh yang sempurna. Setiap apapun yang kami miliki, kelebihan, kekurangan, Tuhan yang sempurnakan. Tuhan yang akan menyatukan kami, sehingga satu tubuh yang terdiri dari potongan-potongan ini boleh sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, khususnya di acara MPLS di hari yang pertama ini. Mengucap syukur Tuhan boleh satukan kami. Harusnya ini sambutan dari Ibu Magda, tapi sepertinya belum bergabung ya Bu Magda, atau mau diwakili Bu Anita atau Pak Niko? Ya, terima kasih Bu Rahel. Saya nanti mungkin akan disambung Bu Magda ya. Mungkin saya akan memberikan tambahan sedikit. Jadi pertama sekali untuk siswa-siswi yang sudah bergabung di SMA Kristen Ketapang, selamat datang di tempat ini atau di SMA Kristen Ketapang.
meskipun kita masih bertemu secara virtual, tapi tetap diminta bersemangat kita melaksanakan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah. Terlebih jika ada yang hari Jumat ya berhalangan ya, jadi ini berarti baru pertama kalinya kamu bergabung di sini di dalam pertemuan kali ini. Jadi hari ini adalah hari pertama kita akan mulai MPLS. Tadi sudah dilakukan presensi yang dilakukan oleh Ibu Rahel dan Ibu Anita di kelas masing-masing. Terusnya kita lanjut dengan bersaat teduh atau BGA, baca gali Alkitab. Kalau kita langsung bisa lebih interaksi, tapi memang secara virtual ada keterbatasan. Itulah yang nantinya kamu semua sebagai siswa dan siswi Ketapang akan mulai tiap hari atau tiap paginya dengan presensi, dengan teduh atau BGA, itu yang akan kita lakukan. Tidak lupa, kita juga tadi, kalau kamu perhatikan, kita mulainya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kita lakukan. Meskipun secara virtual ini karena ada keterbatasan, jadi kita menyanyikan lagu Indonesianya satu stanza. Kalau betul-betul sudah sekolah, itu kita melakukannya langsung 3 stanza ya. Mungkin sebagian belum terbiasa, tapi sebagian sudah terbiasa menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Nah, rangkaian acara hari ini, seperti juga pernah saya beritahu sebelumnya, jadi kurang lebih ini adalah hari pembukaan kita. Nanti saya akan dilanjutkan oleh Ibu Magda tentang pembukaannya terutama. Saya hanya membacakan saja mungkin ya kurang lebih apa yang akan kita lakukan hari ini. Nanti ada sambutan kepala sekolah, baru mulai pandemi sudah berlangsung lama, jadi kita mulai sekolah yang baru tapi secara online. Mungkin MPLS online ini baru 2 kali diselenggarakan, tapi harapannya kita tidak lama lagi, mungkin 6 bulan kita bisa bertemu kembali secara langsung sehingga kamu bisa betul-betul in ya dalam sekolah ini, tidak hanya secara virtual. Tapi nggak apa-apa, kita menyesuaikan dengan keadaan. Nanti kamu akan dijelaskan tuh di kurikulum bagaimana belajar dan bagaimana kita juga mengikuti kurikulum yang ada, panduan-panduannya, ada hal-hal yang harus dilakukan, terusnya hal yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya dalam kurikulum kita, kurikulum 2013. Terusnya metode pembelajarannya pasti nanti akan banyak sekali variannya yang bisa kita lakukan. Itu nanti akan dijelaskan juga. Berikutnya akan ada penjelasan budi pekerti dan pendidikan karakter. Itu akan dilakukan oleh Ibu Isna di akhir nanti ya, akhir sesi dari hari ini. Baru nanti ada penutup, baru kita akan mempersiapkan diri lagi untuk hari kedua. Saya mau ngecek apakah Ibu Magda sudah hadir di dalam ruang meet kita. Oke, Bu Rahel, karena nampaknya Ibu Magda belum bisa bergabung, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, jadi nanti saya mewakili Ibu Magda akan membuka acara MPLS ini. Tapi nanti semua di sini siswa-siswi yang baru akan bertemu Bu Magda 15 menit kemudian ya, di 8.30 kita akan mendengar penjelasan dari kepala sekolah. Oke, terima kasih Bu Rahel, Bapak Ibu Guru yang ada di Meet, juga mungkin sudah ada siswa-siswi anggota OSIS, dan juga semua peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang di SMA Kristen Ketapang 1. Dengan ini saya membuka MPLS 2021-2022. Iya, terima kasih Ibu Rahel dan anak-anak semuanya. Ibu akan memperkenalkan mungkin bagi
anak-anak semua yang berasal dari SMP Kristen Ketapang sudah tahu visi dan misi kita, tetapi saat ini Ibu akan memperkenalkan kembali visi kita. Visi Sekolah Kristen Ketapang yaitu menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa berkarakter Kristus. Misi Sekolah Kristen Ketapang bekerja sama dengan orang tua, gereja, dan komunitas. Yang pertama, membangun iman dan karakter Kristiani, mengembangkan kemampuan berdasarkan potensi sesuai perkembangan anak, komitmen siswa dalam Kristus dan mengalami Roh Kudus. Keempat, membangkitkan kepedulian kepada masyarakat, bangsa, dan dunia. Ya, tadi seperti di depan saya Ibu sudah katakan supaya kita juga bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Silakan Pak Dedi. Oke, Ibu akan memperkenalkan satu persatu komponen dalam sekolah kita dimulai dari Bapak Ibu guru ya. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Nah, komponen yang kedua adalah program SMA Kristen Ketapang 1. Nah, kegiatan belajar mengajar kita itu selama pandemi ya, selama COVID-19 karena kita secara virtual atau daring itu menggunakan GC dan Gmeet ya, jadi semuanya tugas-tugas kalian ya, Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran itu kita lakukan dengan menggunakan Google Classroom dan Google Meet, maka silakan kalian bergabung bersama-sama. Nah, kemudian kita juga ada di bidang kerohanian. Bidang kerohanian karena kita adalah Sekolah Kristen Ketapang, sama dengan visi misi kita bahwa kita akan menjadi siswa-siswi yang unggul dalam karakter Kristus, maka kita setiap pagi sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran ada yang namanya baca gali Alkitab bersama gembala siswa kalian atau wali kelas kalian. Nah, kemudian kita juga di setiap hari Selasa, kita ada kebaktian siswa, guru, dan karyawan. Nah, besok adalah awal tahun kita melakukan kebaktian bersama. Semoga dari dua tahapan tadi, ada program-program, ada kegiatan, kita bisa dapat gambaran ya, apalagi kamu sudah mulai tahu nih dengan Bapak Ibu guru yang mengajar, terusnya juga dengan karyawan-karyawan yang juga ada di SMA Kristen Ketapang 1. Harapannya nanti kalau misalnya kita sudah bisa ketemu secara offline, bisa langsung, jadi bisa menyapa juga Bapak Ibu gurunya, karena tadi sudah melihat bahkan yang lihat secara langsung. Jadi jangan ragu untuk menyapa, memberikan salam. Jadi itu yang menjadi tradisi kita juga di SMA Kristen Ketapang. Nantinya tentunya harapannya kita semua dapat berproses dengan baik ya di SMA Kristen Ketapang ini. Jadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, saling bantu, dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Nah, jadi kamu pun dari kelas 10 sudah bisa untuk berprestasi. Tadi kalau kalian saksikan tuh ada Bu Magda secara prestasi juga sebagian juga dari kelas 10 pada saatnya kemarin, sekarang sudah naik kelas 11, ada yang kelas 12 juga. Jadi nanti kamu kelas 10 bukan menjadi hambatan untuk berprestasi. Mulai sejak nanti selesai MPLS, jika ada kesempatan dan sebagainya bisa menginformasikan ke Bapak Ibu guru mapel kamu maupun ekskul kamu nantinya akan dijelaskan lebih lanjut ya. Tapi pada intinya seperti tadi ya, bisa untuk terus optimis di SMA Kristen Ketapang ini. Jadi kita nanti akan masuk ke sesi berikutnya, itu akan terkait dengan kurikulum. Tapi untuk antaranya saya juga akan tambahan sedikit lagi nih ya. Jadi jangan takut untuk berprestasi. SMA Kristen Ketapang bukan hanya memberikan janji, tapi sudah memberikan bukti bahwa kita masa SMA ini di SMA Kristen Ketapang maupun di nanti setelah jadi alumninya itu banyak sekali prestasi-prestasinya. Oke, baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak. Dari tadi sepi banget, padahal masih pagi ya.
Baik, jadi saya pada pagi hari ini akan menjelaskan kepada kamu mengenai bagaimana kurikulum sekolah dan metode pembelajaran yang nanti akan kamu lakukan. Jadi perhatikan dengan baik sehingga kamu mengenali apa yang harus kamu lakukan di setiap proses pembelajaran nanti setelah MPLS ini ya. Oke, pastinya kita menggunakan kurikulum 2013. Jadi dalam kurikulum 2013 ini mengatur ada tujuan, ada isi, dan ada bahan pembelajaran. Dan nanti ada mata pembelajaran lintas minat. Begitu juga nanti berbeda. 10 IPA lintas minatnya apa, 10 IPS lintas minatnya apa. Nah, coba kita lihat langsung saja di waktu-waktu tertentu. Dan ada mata pembelajaran yang menggunakan Google Classroom di waktu-waktu juga tertentu. Maksudnya seperti apa? Kalau kamu kedapatan pembelajaran yang ketepatan melakukannya menggunakan Google Meet, maka di sana kamu akan belajar bersama dengan guru bertatap muka seperti yang sekarang kita lakukan nih secara online ya. Oke, penguatan pendidikan karakter. Ya, kita mau menyanyi dulu ya. Semoga bisa diputar. Kalian sudah pernah loh ikut bernyanyi ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong. Cynthia, karakter apa saja yang kamu ingat tadi? Satu, apa? Dari lirik lagunya. Iya. Religius, Bu. Religius, oke. Kevin, untuk mengingat-ingat itu ada tepuk PPK gitu. Jadi hanya 5 karakter aja, nggak apa-apa. Oke, akan kita tutup. Pak Niko, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Iya, terima kasih Ibu Rahel. Jadi hanya penekanan saja, apapun tugasnya, kelompok maupun individu, tidak boleh ada yang saling mengunjungi satu sama lainnya. Jadi dengan alasan apapun, dikerjakan di rumahnya masing-masing dengan menggunakan alat komunikasi yang ada dan pembagian tugas. Terusnya dikerjakan sebaiknya secepatnya, jadi setelah diberikan tugas, kalau kamu masih ada waktu dan bisa berkoordinasi, langsung dikerjakan, jadi tidak menunggu waktu-waktu lain, nanti waktunya malam dan sebagainya, tidak dianjurkan sampai jauh malam. Jadi MPLS ini sampai jam 12 hari ini, nanti besok juga tidak terlalu lama, jadi waktu mengerjakan tugas diminta gunakan waktu-waktu jam-jam sekolah, misalnya sampai nanti kamu istirahat dulu 30 menit, setelah itu mengerjakan tugas. Baik, sudah selesai. Yuk kita akan akhiri dengan doa. Semuanya kita siapkan
hati dan pikiran kita, dan tetap semangat ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini, di mana Tuhan telah pimpin dan sertai untuk kegiatan MPLS hari pertama ini, sehingga dari pembukaan, sesi-sesi, sampai penutupan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Mengucap syukur untuk setiap kami yang boleh mengikuti setiap kegiatan sesi hari ini dengan baik. Terima kasih setiap ilmu, setiap informasi, setiap hal-hal yang baik di SMA Kristen Ketapang 1 ini, dan kami boleh saling mengenal pula satu sama lain, baik dengan teman-teman maupun dengan Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan beristirahat dan melanjutkan aktivitas kami yang lain, Tuhan kiranya tetap sertai dan pelihara, sehingga sepanjang hari ini, waktu-waktu yang ada boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya, dan tugas-tugas yang ada pun boleh kami selesaikan dengan baik. Pertemukan kami esok hari Tuhan di MPLS hari yang kedua. Jika Tuhan hari ini menyertai dengan baik, kami percaya esok hari pun Tuhan juga menyertai dengan penyertaan yang sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mulai MPLS kita hari kedua. Diminta untuk, jika kamu tahu ada teman kamu yang belum bergabung, silakan diajak segera untuk bergabung ke ruang ini ya. Jadi di classroom kamu itu ada linknya. Kalau ada yang masih lupa nanti diingetin di classroom, langsung diklik linknya, bisa masuk kelas ini, dan semuanya saya harapkan bisa berpartisipasi dengan baik. Hari ini saya akan sedikit membacakan rundown acara di hari ini ya, list acara di hari ini. Semua tetap semangat, nanti juga ada jam istirahatnya pastinya, dan kamu bisa kalau perlu makan dan sebagainya di waktunya. Oke, dimulai nih dari perkenalan yang pertama, kita sudah disuguhi dengan kata semangat. Jadi tadi di awal kita sudah dibuka dengan pembukaan pembacaan firman, kita sudah memuji Tuhan dengan baik, artinya kita juga mendapatkan semangat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi sekarang kita pun harus bersemangat dan memindsetkan pikiran kita nih, kita harus punya mindset yang pokoknya saya kudu semangat hari ini supaya saya bisa mengikuti MPLS hari kedua juga dengan penuh semangat. Next. Oke, lanjut Pak Dedi. Oke, terus. Oke. Kenapa di sini Miss Dian buatnya para milenial muda? Kenapa di sini Miss Dian tidak bilang bahwa selamat datang peserta baru gitu ya? Ini ada sesuatu hal yang menarik. Karena kalian adalah para milenial muda yang nantinya akan sangat berkontribusi akan halnya pendidikan, negara. Jadi dimulainya dari kalian sekarang. Jadi untuk kalian para milenial muda, semangat mulai dari sekarang. Ini ya, lihat juga apa yang Miss Dian sampaikan. Kenali diri, juga sekolahmu, belajar tanpa batas ruang dan waktu, dan semangat raih mimpi besar. Jadi untuk di awal kita harus mengenal diri dulu, diri kita. Bukan cuma diri kita, tapi juga sekolah kita. Bagaimana kalian akan belajar nanti untuk semakin lebih dalam di SMA, itu kalian harus terlebih dahulu mengenal diri dan juga sekolah kalian. Itu tujuannya MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Bukan hanya lingkungan sekolah, tapi juga dirinya kalian. Next, Pak Dedi. Oke. Gini, nak. Tadi ya, seperti yang dibilang tadi sama Bu Lela, kita memasuki kondisi yang benar-benar ruwet. Kondisi yang benar-benar kita itu sekarang tuh bingung nih saya mau ngapain ya, gitu kan. Bingung, kenapa sih ternyata keadaan, situasi, kondisi dunia ini kayak gini nih, gitu. Dan ucuk-ucuknya nih, baik kami nih ya, yang secara gurunya kalian, itu juga melakukan pembelajaran, melakukan kerja itu di rumah. Jadi bukan hanya guru, tapi juga berimbas kepada para siswa, bahkan semuanya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita diharapkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Ada banyak istilah yang pemerintah keluarkan. PJJ misalnya pembelajaran jarak jauh, BDR belajar dari rumah, dan juga school from home. Kalau ada kata-kata school from home, artinya
semua apa yang kalian terima di sekolah itu tidak dihilangkan, tapi diadaptasikan atau diimplementasikan di sekolah. Artinya apa? Belajar secara online dan belajar secara offline atau luring gitu ya, itu memiliki makna yang sama, tapi hanya kondisinya saja yang berbeda. Jadi bagaimana kita cara menyikapi school from home ini dengan baik, kita akan pelajari lebih dalam. Oke, ada gambar nih ya, ada orang rebahan. Jadi, kalau ditanya faktor terbesar yang paling membuat sulit belajar, itu adalah niat dan kemauan di dalam diri. Kenapa Miss Dian bilang kayak gitu? Karena apa? Sebenarnya yang musuh terbesar kita ini adalah sesuatu yang berasal dari dalam dirinya kita. Supaya kalian efisien dan kondusif dalam belajar, yang pertama, ini perlu kalian pahami dan kalian ingat ya nak, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Kenapa Miss Dian tadi di awal bilang kalian sudah berada di posisi tempat yang nyaman kah untuk belajar gitu? Karena apa? Ketika kalian tidak nyaman dengan kondisinya kalian tidak akan bisa menyerap informasi pembelajaran dengan baik. Apapun itu. Jadi kalian harus menyediakan tempat yang sangat nyaman untuk belajar. Kita buat schedule atau skema belajar kita sama. Bangun pagi gitu ya. Terus kita sarapan, kita mandi, kita mempersiapkan diri kita secara prima. Oh, saya mau menerima pembelajaran saya nih. Jadi saya kudu semangat. Jadi saya kudu benar-benar maksimal, mempunyai stamina yang benar-benar prima gitu. Dan selama belajar, kalian juga atur gadgetnya kalian supaya tidak banyak notifikasi yang masuk. Yang ketiga, cari media belajar yang tepat. Bapak Ibu guru, Miss Dian yakin pasti sudah memberikan banyak sekali media atau referensi untuk kalian belajar. Nah, selain kalian menggunakan Google nih ya, atau platform belajar yang lain, entah Kuiper, Genius, atau yang lain gitu, jangan pernah meninggalkan buku, karena buku-buku penunjang yang benar-benar oke gitu ya, yang benar-benar secara kasat mata nih yang kita punya, itu kita bisa gunakan untuk menambah bahan bacaan kita. Entah kita lagi duduk-duduk di mana, entah kita lagi di taman atau apa gitu. Kalau kalian sudah melakukan pembelajaran itu dan kalian sudah membacanya, itu akan secara otomatis akan menambah pemasukan referensi kalian untuk mendapatkan informasi ketika belajar. Oke, yang keempat, siapkan minum nih di meja belajar dan lakukan olahraga ringan saat jam istirahat. Kenapa ini poin penting yang Miss Dian sampaikan ke kalian? Karena apa? Kita harus belajar dengan kondisi yang sangat-sangat prima supaya kita bisa jernih dalam menerima informasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan ini poin terakhir, dan ini sangat penting. Selesai belajar online, kalian akan membuat ringkasan evaluasi belajar. Jadi Miss Dian paham benar ketika pandemi ini akan membuat banyak kesulitan pada saat belajar. Entah itu tekanannya dari rumah, entah itu dari sekolah, entah itu dari dalam dirinya kalian. Jadi kalau kalian mendapatkan masalah atau kalian mendapatkan sesuatu hal problem dalam belajarnya kalian di masa pandemi ini, yuk sini sharing atau ngobrol sama Miss Dian, dan Miss Dian akan memberikan ruang untuk kalian, bahkan kita sama-sama untuk mengembangkan dirinya kalian menjadi lebih baik. Kalau dari kata wiyata, ya, ada yang sudah tahu wiyata apa? Kita boleh interaktif, kalian tidak harus nyalakan mic, kalian boleh ketik aja, chat. Kalau saya bertanya, silakan jawab di situ. Jadi kita belajar ada interaktifnya sehingga apa yang kita lihat dan kita dengar dan akan kita praktekkan itu akan masuk ke dalam pikiran kita sehingga kita, oh ini saya pernah pelajari ini, begitu ya. Artinya dulu wawasan suatu pandangan, konsep, cara pandang, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu point of view, ya, cara pandang. Bagaimana kita memandang, kita melihat pada satu konsep. Kalau wiyata itu katanya berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran atau pendidikan. Jadi kalau kita dengar kata wiyata, langsung otomatis kita melihat, oh ini pendidikan, begitu. Ya,
Kalau mandala berarti bulatan lingkungan daerah. Jadi, wawasan wiyata mandala adalah sikap atau pandangan menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Tanggung jawab loh. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, bagaimana kita menghargai lingkungan sekolah kita sekarang di rumah. Ada meja, ada tempat duduk, ada laptop, ya, ada handphone barangkali. Ya, saya pernah dikasih tahu ada satu teman yang mengatakan kepada saya, anakku itu loh, katanya, kalau belajar laptop ada, handphone dia main game. Enggak begitu. Bagaimana itu kita bertanggung jawab terhadap sekolah sebagai tempat kita menuntut ilmu pengetahuan. Memang sekolah kita sekarang di rumah dengan laptop dan handphone. Nah, itu pandangan kita bagaimana menghargai sikap kita, bagaimana bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Lalu peranan sekolah. Peranan sekolah itu apa? Sekolah menanamkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi otomatis pada kita. Kita belajar, coba ya, ingat dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, semua sudah belajar pengetahuan dan teknologi. Kemudian pandangan hidup. Ya, pandangan hidup kita, kepribadian kita. Lalu hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan. Lalu bagaimana kemampuan kita berkarya. Sungguh luar biasa Tuhan kita menciptakan kita. Kita dikasih hikmat dan akal budi supaya kita bisa belajar dengan baik. Kita dikasih kesehatan, kita bersyukur dengan baik. Kemudian fungsi sekolah, kita tahu fungsi sekolah tempat belajar. Suasana dinamis dengan aturan dan tata tertib. Pertanyaan saya, kadangkala kita tahu itu aturan. Kita tahu itu tata tertibnya. Tapi apa yang kita lakukan? Anak-anak tahu melanggar yang sudah dilakukan. Melanggar yang sudah diatur. Kenapa? Siapa yang tahu kenapa? Kenapa sih kok kita cenderung melanggar semua aturan yang, maksudnya aturan yang sudah ada? Siapa yang tahu? Mungkin tulis di chat. Ada yang tahu? Itu loh, awalnya. Kita tahu ya awalnya. Semua pohon boleh kamu makan, kecuali pohon satu itu. Ya kan? Lalu ada seekor ular mengatakan, semua pohon nggak boleh kamu makan, kecuali pohon ini. Dibalik, begitu ya? Oh enggak. Semua pohon nggak boleh. Semua pohon boleh, yang ini yang nggak boleh. Sentuh pun tidak boleh. Siapa yang berkata itu? Siapa tahu? Siapa tahu? Come on. Saya tahu kalian mendengarkan saya, kalau kalian menjawab saya. Begitu ya? Itu sekolah. Sekolah PJJ. Begitu caranya. Ada interaktif. Ketika Tuhan berkata, ini loh, semuanya boleh. Berkatanya kepada siapa? Kepada Adam. Kalau ular berkatanya kepada siapa? Devi tahu kepada siapa? Hawa. Hawa, betul. Lalu Hawa bilang apa kepada ular? Enggak, salah. Yang ini yang enggak boleh. Nyentuh pun tidak boleh. Apakah Tuhan berkata nyentuh? Tuhan tidak mengatakan nyentuh, tambah-tambahin sendiri. Itu manusia. Itu manusia. Kita daging ini lemah loh. Kita tahu aturannya, kita tahu tata tertibnya. Tapi kita suka melanggarnya. Kenapa? Karena itu dosa yang ada di dalam diri kita. Kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik karena kedisiplinan itu tidak dari luar yang menentukan. Saya melakukan ini, saya tidak nyontek. Kalau ketahuan nyontek, saya dikasih no. Bukan begitu. Saya tidak nyontek karena saya tahu itu tidak benar. Begitu ya? Lanjut.
Kita lanjut. Ciri-cirinya sekolah sebagai masyarakat belajar apa? Ada guru, ada siswa, ada masyarakat, ada manusia Indonesia seutuhnya. Ada satu quote ketika saya webinar, ada quote yang begitu bagus, teaching students, learning teachers. Jadi guru tuh mengajar murid, tapi guru juga belajar. Jangan berpikir guru tidak belajar, sudah stop, selesai S1, S2 stop. Ngajarin aja murid-murid. Tidak. Guru juga masih belajar, termasuk saya. Di usia saya ini, saya masih belajar. Banyak yang harus dipelajari. Ya. Kemudian prinsip sekolah. Sekolah itu apa sih? Ya, ini refresh ya. Sekolah itu sebagai wadah, lembaga yang memberikan bekal hidup. Bekal hidupnya itu apa sih? Ya. Bukan hanya mencetak intelektual muda, bukan. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua. Ya, yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, experiencing life. Ya. Mulai dari berorganisasi, mulai dari bermasyarakat, bersosialisasi, lalu ada lingkungan hidup, kemudian bagaimana pengalaman hidup yang sesungguhnya. Ya. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Pendidik itu guru-guru. Ya. Sekolah juga sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Nggak ada tuh namanya istilahnya guru pilih kasih, nggak ada. Ya. Semua rata, semua pelayanan yang adil, semua yang sama. Tidak subjektif, ya, tidak pilih-pilih itu. Saya suka dia karena dia cantik, tidak. Karena dia pintar, tidak. Sekolah adalah lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder. Stakeholdernya siapa? Para siswa. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Dulu orang tahunya cuma IQ, ya, intelligence quotient. Sekarang ada EQ, emotional quotient. Ada SQ, misalnya, spiritual quotient. Ada lagi AQ, adversity quotient. Ya. Jadi tidak dilihat itu, banyak hal ya, yang bisa dilihat dari bakat dan minat siswa. Ya. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan yang lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Ya. Kalau IQ tinggi, tapi EQ-nya, emosionalnya rendah sekali, what will happen? Pernah terpikir enggak? Orang yang punya IQ tinggi tapi punya emotional quotient-nya rendah sekali. Gampang marah, gampang emosi, temperamental, dan sebagainya. Bagaimana kita merespon emosi-emosi yang ada di dalam diri kita? Itulah emotional quotient. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosi dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Saya mau kelompoknya sama teman-teman saya aja, nggak mau diganti-ganti. Bapak Ibu guru jangan ganti-ganti ya kelompok saya ya. Ada yang seperti itu. Bagaimana itu kita dilatih bekerja sama dengan satu kelompok walaupun saya baru kenal orang itu. Ini kelas 10 ya, sebagian besar dari SMP. Jangan berkutat, saya temannya ini. Kita harus belajar mengembangkan kemampuan sosial kita, komunikasi kita, interaksi kita, bekerja sama dengan yang lainnya. Gitu ya. Next. Sekolah juga wahana pengembangan sikap dan watak.
Ada sikap, ada watak. Kalau di dalam bahasa Inggris, sikap itu mungkin behavior ya. Ada satu tes namanya PCT ya di dalam psikologi, PCT, personality, ya. Lalu ada temperamen, lalu ada C-nya apa ya, saya lupa. C, ya. Nah, temperamen dan personality itu kadang-kadang orang temperamennya itu asli, nggak bisa dirubah-rubah. Nih, misalnya mamanya pendiam, bapaknya pendiam, anaknya tiba-tiba kok rame ya anaknya ya, nggak pendiam kayak mau bapaknya. Lihat kakeknya, lihat neneknya, itu temperamen, itu watak. Tapi personality, pengembangan sikap itu kita di depan orang. Kadang-kadang kita pakai topeng. Ya. Tetapi personality yang baik dengan temperamen yang baik, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi, berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, friendly di situ ya. Cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya pada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk dalam lingkungan sekolah. Saya tambahkan satu lagi adalah kerendahan hati. Ini sikap sederhana atau kerendahan hati itu sangat penting. Ya, ada satu film judulnya The Devil Advocate. Ya, film itu menunjukkan setan selalu mengunjungi. Apa yang dia lakukan? Dia membuat manusia menjadi sombong. Di akhir film itu, kalian bisa lihat di YouTube ya, Devil Advocate. Ya. Di akhir film itu dikatakan, vanity is my favorite. Waduh, favoritnya dia itu. Vanity itu kesombongan, ketinggi hatian. Bagaimana kita jujur, integritas kita. Apalagi kalau sekolah di rumah. Ya kan? Kalau lagi ulangan, tutup kamera, buka buku, nyontek sana, nyontek sini, bisa itu dilakukan. Benar nggak? Bisa. Guru nggak lihat, apa nggak lihat? Tapi siapa yang lihat? Tuhan kita melihat kita. Kalau sikap yang seperti itu dipelihara, tidak heran, ya, tidak heran banyak koruptor. Kenapa? Katanya saya pernah lihat tuh satu iklan di televisi. Tiba-tiba nih dia tuh di SD, SMP, SMA kerjanya nyontek. Ini itu. Nah, ketika dia bekerja, dia bisa menyuap orang, jadi korupsi, manipulasi dan sebagainya. Kenapa? Karena itu dilakukan dari awal dia sekolah. Bagaimana dengan kita? Coba kita evaluasi diri kita. Kalian masuk SMA loh, sebentar lagi kuliah, ya. Sebentar habis kuliah mungkin ada yang mau bekerja atau yang mau berusaha. Nah, karakter apa yang kemarin itu sudah belajar ya dengan Ibu Isna ya tentang karakter. Bagaimana? Bagaimana apakah kita menjadi orang yang sederhana, yang jujur, yang terbuka, yang toleransi, yang rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah dan bersahabat. Lalu kita cinta negara kita Indonesia, kita cinta dengan lingkungannya, siap membantu pada orang yang kurang beruntung. Apa itu diri kita? Kalian yang tahu, ya. Kalian yang menilai bagaimana saya menjadi lebih baik. Hal yang sederhana yang saya harus lakukan apa sih dalam hidup saya? Tujuan hidup saya tuh apa ya di sekolah? Selain sekolah apa lagi? Itu yang perlu dipikirkan. Sehingga sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Kita menjadi anak-anak yang bertumbuh, menjadi dewasa. Ada satu quote mengatakan dewasa, tua itu pasti, tapi dewasa belum tentu. Ada orang yang 40 tahun kelakuannya masih belum dewasa, masih seperti anak remaja. Ada. Tetapi tua itu memang udah pasti. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kalian semua adalah belajar secara mandiri. Ini loh PJJ itu belajar mandirinya banyak.
Nggak gitu ya, saya pernah mengajar kelas, mungkin kakak kelas kamu ya. Saya mengajar, mamahnya di sebelahnya loh duduk. Coba bisa bayangkan anak SMA kelas, waktu itu kelas berapa ya? Kelas 10 atau kelas 11, saya lupa. Ada mamahnya. Mamahnya nggak sengaja dia duduk, saya suruh buka kamera, kelihatan gitu ya. Apakah kalian masih seperti itu? Enggak apa-apa, enggak salah, itu enggak salah sebenarnya. Mungkin mama ingin tahu kamu belajar apa, silakan. Itu namanya komunikasi dengan orang tua. Ma, saya sudah belajar ini. Pa, saya sudah belajar ini. Saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya belajar. Itu buat di satu jurnal dalam hidup kalian. Bikin jurnal. Jurnal SMA. Saya dulu suka sekali bikin jurnal. Kelas 10. Hari ini saya mulai di kelas 10 belajar apa. Apa yang kalian dapat. Nanti satu saat kalian bisa melihat pertumbuhan kalian. Bagaimana kalian menghadapi masalah-masalah. Kalian bisa melihat bagaimana kalian melakukannya itu dengan baik. Dan jangan lupa, di situ ada Tuhan yang campur tangan. Begitu ya? Indah ya? Kenapa saya bisa berkata itu? Saya sudah mengalaminya. Saya buat itu. Sampai sekarang saya suka buat jurnal. Jurnal pelayanan. Ya, kalau ada Devi, ada Timo, tahu deh. Kita sama-sama pelayanan dulu ya di sekolah minggu ya. Nah, kita bagaimana itu kita belajar. Bagaimana kita jadi orang yang mau learning society. Ayo kita belajar loh. Sekarang belajar tidak hanya dari buku. Kita buka YouTube, Google, semua. Aduh, enak banget. Coba waktu saya dulu SMA. Tahunya dari mana? Cuma dari televisi. Nggak ada internet. Tapi semua belajar dengan baik. Saya keliling ya, di Jakarta itu banyak perpustakaan. Dari satu perpustakaan ke perpustakaan saya lihat. Saya mau belajar. Sekarang udah begitu banyak sumber belajar. Ya, education source. Kenapa nggak mau belajar? That is the question. Ya. Jadi sekolah bukan hanya tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Sekolah mempunyai komponen. Siapa yang tahu artinya komponen? Coba kasih tahu saya. Mungkin Nina bisa kasih tahu saya komponen itu apa ya Nina? Halo Nina, Nina Olivia. Tahu artinya komponen? Siapa yang tahu boleh raise hands atau kalian chat aja deh mendingan. Komponen itu apa ya? Harus tahu dulu komponen apa. Ada yang tahu? Bagian dari keseluruhan. Oke, kalian kalau ditanya, kalian kan ada handphone. Buka Google langsung. Nggak apa-apa. Itu namanya belajar. Nanti di kelas dengan saya juga begitu. Kalau ada satu kata yang tidak ngerti, googling langsung cari. Ini loh artinya. Begitu. Itu namanya belajar. Jadi komponen itu bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Di situ ada kepala sekolah. Kepala sekolah kita Ibu Magda. Ibu Magda ngapain aja? Dia berwenang dan bertanggung jawab penyelenggaraan, penanggung jawab keseluruhan SMA itu Ibu Magda. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah nggak boleh tindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Tidak hanya siswa, termasuk guru, tata usaha, dan sebagainya. Ya. Lanjut. Kepala sekolah juga menyelenggarakan kegiatan yang menunjang kegiatan sekolah ya. Ya ini kalau offline ya, ada PMR, mungkin ada pramuka. Di sekolah kita enggak ada PMR ya. Kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Ya. Musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik itu guru, OSIS, komite sekolah, kita punya komite sekolah ya. Ketuanya komite sekolah itu alumni Ketapang, alumni SMA Kristen Ketapang tahun 96, itu Ibu Dewi,
Dewi Irawan itu alumni, dan kebetulan beliau itu dulu juga diajar oleh Natalia gitu ya. Nah itu kita tahu, oh komite sekolah kita siapa ketuanya, Ibu Dewi. Kemudian tokoh masyarakat dan pihak keamanan. Tokoh masyarakat itu siapa? Bisa lurah, bisa RT, bisa pengurus masjid, bisa itu. Ya, gereja, ya, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib. Ya. Itu dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian mengadakan rapat koordinasi, menyelenggarakan kegiatan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan guru? Ya. Guru itu harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, menjadi teladan, mampu memimpin di luar atau di dalam sekolah. Guru dipercaya dari sendiri dan warga sekolah. Kemudian ada sivitas akademika, ada tata usaha, ada perangkat sekolah yang lain, satpam, ya, pegawai dan sebagainya. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Kemudian murid harus melakukan apa? Mentaati tata tertib tanpa kecuali, nggak ada kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Kalian harus hormat dan sopan kepada orang tua dan juga kepada guru dan warga. Jadi kalau masuk ke Jemet, selamat pagi, Bapak Ibu, begitu. Jangan masuk diem aja begitu ya. Coba belajar. Selamat pagi, apa kabar? Ya. 3 hal yang itu, ya. Maaf, please itu ya, terima kasih ya, itu yang harus kita bisa katakan dengan baik dan benar. Hormat dan sopan kepada teman. Jangan kalau lagi belajar chatting dengan teman lalu ribut dengan teman, itu ada loh, itu ada. Itu jangan dilakukan. Hal yang tidak benar ya jangan dilakukan. Belajar yang dengan tekun ini yang paling sulit dilakukan. Kenapa? Banyak godaannya. Mau nonton film Korea, belum habis, lagi seru, lihat TV, barangkali begitu. Ya, gitu ya. Nah, ya. Atau main game, aduh game saya belum selesai. Itu godaan untuk belajar dengan tekun. Tetapi kalau kalian mempunyai disiplin, punya time schedule yang baik, memanage waktu dengan baik, ada 24 jam loh dalam satu hari, 8 jam oke, tidur. Sekolah misalnya taruhlah sampai jam 1, 6 jam atau 7 jam, udah berapa? Banyak waktu yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Ada orang ya. Bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru? Kadang-kadang tunda, akhirnya menumpuk banyak, akhirnya kewalahan sendiri, akhirnya nggak mau ngapa-ngapain. Ada yang begitu. Itu disebabkan oleh siapa? Ya dari sendiri. Kita memilih kok. Kita bangun tidur aja memilih. Saya mau bangun atau tidak. Kita mau kita mau makan dulu atau mau minum dulu. Kita memilih. Satu hari itu lebih dari puluhan pilihan dalam hidup kita. Tinggal kita mau pilih yang mana. Itulah proses kita menjadi dewasa. Ya. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Nanti saya kasih contoh, ada satu film yang tidak menjaga nama baik keluarga dan sekolah. Menjaga memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Ini di sekolah, menjaga bangku meja kursi. Kalau di rumah, jagalah. Komputermu jangan di-abuse, 24 jam nyala. Ya. Handphonemu terus-terusan, lagi ngecat juga dipakai, akhirnya panas, baterainya melembung begitu, ya. Itu hal yang sebenarnya simple bisa kita lakukan dengan baik dan benar, kadang-kadang kita tidak lakukan. Hindari yang seperti itu. Ya. Itu salah satunya menjaga keamanan sekolah itu kalau offline ya, melaporkan peristiwa yang negatif, hal-hal yang negatif di sekolah. Bisa cerita pada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP kepala sekolah, atau juga gembala siswanya. Ya. Memelihara lingkungan sekolah. Karena sekolahmu sekarang di rumah, peliharalah dengan baik. Jangan sampah buang di mana-mana.
Rapikan mejamu dengan baik sehingga kamu belajar dengan enak, nyaman. Kalau ada suara-suara, cari tempat yang tidak bersuara. Saya mau belajar hari ini. Kadang-kadang memang ya ada yang bersaudara lebih dari 2, itu kadang-kadang di sana, jadi bingung sendiri begitu. Ya kita tinggal bisa atur, kita pakai earphone supaya nggak kedengaran suara-suara. Bagaimana? Itu bisa diatur, ya. Lanjut. Masyarakat di sekitar, siapa yang tahu masyarakat sekitar itu siapa saja? Belinda? Belinda tahu masyarakat sekitar? Tadi Belinda sudah jawab. Oke, Belinda kalau mau jawab lagi boleh. Kalau yang lain misalnya Gwen, Timo, ayo Timo, mana wajah yang nggak kelihatan nih? Ya, masyarakat sekitar itu siapa sih? Masyarakat sekitar sekolah itu siapa? Coba sebutkan. Ayo. Masyarakat sekitar sekolah siapa? Tadi guru udah ada, ya. Nina, guru ada. Tapi masyarakat sekitar sekolah apa? Yang mendukung program, kebijakan, memberi saran, kemajuan, ikut menjaga keamanan, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah misalnya. Nah, salah satunya komite sekolah, orang tua. Apalagi? Siapa lagi? Masyarakat sekitar sekolah itu siapa? Nggak usah takut salah, nggak ada yang salah dan yang benar. Kita belajar. Satpam, ya, Elis. Apalagi? Siapa lagi? Kita tuh kalau aksi sosial dulu ya, ngecat ingat nggak ya SMP? Waktu itu pernah ngecat trotoar, itu kerjasamanya dengan siapa sih? Tahu nggak? Siapa yang tahu? Halo? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Atau nggak mau jawab? Tahu nggak? Polisi, ya benar. Kita kerjasama dengan polisi. Kita kerjasama yang paling dekat deh dengan sekolah kita. Yang mengurus itu loh. Ada kalau mau bikin KTP, itu kemana itu? Ayo. Sekolah kan ada RT, ada RW, ada lurahnya, ya. Ada kecamatannya, barang nggak? Kalau kecamatan lebih besar, ya. Nah, ada lurah, itu masyarakat sekitar kita. Ya, banyak hal yang kita mesti lihat keluar. Ya, next. Nah, yang tidak diperbolehkan, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan tempat apa? 1. Ajang promosi penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Ya, waktu itu pernah ada mau bikin iklan rokok gitu ya di sekolah. Boleh nggak? Enggak. Masa iklan rokok di sekolah? Nggak ada. Ya, promosi nggak bisa. Sekolah bukan tempat itu. Ya, sekolah adalah lingkungan bebas rokok. Kemudian sekolah jadi propaganda politik atau kampanye. Ayo dong, ikutan. Dukung si A, dukung si B. Enggak juga. Ya. Kemudian sekolah dijadikan syuting film, tempat syuting film atau sinetron. Boleh-boleh, tapi kalau mesti seizin pemerintah daerah. Pemerintah daerah situ ada kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Dan kemudian juga kalau sekolah kita ada yayasan, nggak sih sembarangan. Penyebaran aliran sesat, penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, nggak boleh dilakukan itu. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Waduh, kalau udah begini, udah nggak enak. Ya, jadi ini yang perlu diingat oleh kita semua. Next. Kemudian mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala, mekanismenya itu dalam rangka pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan
secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai misalnya kalian kesel dengan teman curhatnya di media sosial. Oke, jadi kita akan mulai ke sesi kita selanjutnya. Kita akan main games. Jadi gamesnya apa tuh Kak Mendy? Jadi kemarin kan kalian udah dengar ya yang presentasi perkenalan guru. Nah, ini gamesnya kita akan tanya-tanya soal hal itu. Jadi, semoga aja kemarin kalian perhatiin ya, karena ini pertanyaannya lumayan susah. Oke, kita mulai aja. Ya, jadi ini benar-benar seputar presentasi ya, presentasi yang kemarin. Oke, jadi ada 30 soal. Jangan nyontek, tapi kita nggak bisa tahu juga sih. Jadi Oke, aku pertama-tama akan inin aturannya dulu. Aku presenting bentar. Oke. Kelihatan nggak ya? Udah kelihatan? Udah. Oke, jadi kita akan main kuis tentang guru-guru di SMA Kristen Ketapang 1. Peraturannya, kalau misalnya nanti disebutin pertanyaannya, kalau kita udah nanti akan disebutkan pertanyaan. Kalau kalian mau jawab, silakan raise hand dan menjawabnya kalau kita udah panggil. Nah, peserta ini wajib open kamera ya. Oke, kalau misalnya nggak bisa open kamera, bisa bilang di chat atau ngomong, diusahakan ya. Nah, apabila telah diperbolehkan menjawab, jawabnya tuh open mic ya, jangan chat. Tapi kalau misalnya nggak bisa open mic, baru chat dan kasih tahu alasannya juga. Jadi pertanyaan seputar guru. Oke, contoh misalnya gitu, siapa kepala sekolah SMA Ibu Magda gitu. Tapi kalian raise hand dulu. Oke, boleh coba teman-teman boleh coba raise hand dulu. Mau lihat bentar. Oke, kelihatan ya? Oke, berarti Belum, bisa ya semuanya raise hand. Nah, kelihatan ya berarti yang tunggu, jangan dimatiin dulu bentar. Coba raise hand dan jangan dimatiin dulu beberapa orang. Berarti ini yang pertama mana nih? Tadi ke acak ini. Berarti yang pertama itu Devinia ya? Kalau kayak gitu. Bentar. Iya, benar berarti. Oke, itu berarti Devinia yang pertama ya. Nanti baru itu. Baru dipanggil. Oke, silakan turunin dulu semuanya. Turunin. Oke. Izinnya udah ada belum ya? Udah. Oke, siap ya semua. Kita ke pertanyaan pertama. Raise hand-nya tolong turunin dulu ya semuanya. Ya, raise hand-nya tolong turunin dulu ya, biar kita bisa kelihatan. Oke, Belinda, Celo, Andre. Celo, Tristan, Tania, boleh turunin dulu tangannya. Boleh turunin. Dua orang alumni ini adalah alumni lulusan tahun 2017. Semoga tidak salah ya. 2017 terusnya setelah selesai di SMA Kristen Ketapang, dua alumni ini merantau jauh, yang satu ke Australia, yang satu ke Jerman. Jadi dan selama di SMA Ketapang juga berprestasi dengan caranya masing-masing ya, dengan jalannya masing-masing. Oke, jadi kenalin lagi nama lengkapku Franciscus Litani Santoso. Panggilannya macam-macam sih kok di Ketapang Kus. Jadi aku lulusan tahun 2017. Terus ya di Ketapang tuh aku kayak masa-masa SMA tuh kayak masa penemuan jati diri lah gitu. Dan banyak keputusan penting itu terjadi di SMA gitu. Dan aku nemuin passion tuh juga pas SMA gitu. Jadi waktu itu ikut Olimpiade Kebumian, dan sebenarnya tuh awalnya tuh cuma iseng-iseng gitu, nggak tahu kebumian itu apa gitu. Tapi karena iseng-iseng itu terus lama-lama malah jadi suka gitu. Akhirnya terjun deh di dunia kebumian ini. Sampai sekarang pun kuliah jurusan geologi gitu, masih sejalur sama yang dulu pas SMA tekuni. Nah, jadi dulu aku ikut Olimpiade Kebumian tingkat
nasional pas itu di Palembang. Puji Tuhan dapat perak. Dan puji Tuhannya lagi bisa mewakili Indonesia waktu itu International Art Science Olympiad di Prancis. Dan puji Tuhan juga dapat 2 medali perak waktu itu. Dan aku juga ngajar pas itu di Dinas Jakarta sebagai di situ nama sampai sekarang bahkan kadang di slideku namanya masih ada alumni Ketapang gitu. Nah, jadi senang sih bisa membawa Ketapang dikenal di sekolah-sekolah di Jakarta. Halo semuanya. Perkenalkan lagi. Aku Jocelyn, biasa aku dipanggil Josh. Dan sekarang aku sama alumni SMA, satu angkatan sama Kus. Udah lama juga nggak lihat Kus. And ya, kalau alumni tahun 2017 dan sekarang aku sedang menempuh studi S2-ku di Sydney, jurusan Human Resource. Dan dulu aku juga S1-nya di hubungan internasional. Jadi aku langsung tuh dari S1, S2, karena di sini relatifnya cuma 3 tahun, jadi aku mikir kayak mending langsung aja S2 gitu. Dan aku pengen berbagi sedikit sih sama teman-teman di sini, kayak sharing aja tentang pengalamanku semasa masih SMA dan beberapa pelajaran yang kayak bermakna banget buat aku dan juga yang membuat aku sampai ada di titik ini. Pertama-tama pasti yang tadi si Kus sudah juga mention gitu ya, betapa berorganisasi itu penting gitu. Dan betapa guru-guru juga ambil bagian dalam encourage kita untuk bisa berorganisasi terus, dan skill-skill yang dibangun semasa berorganisasi di SMA waktu join OSIS, join KASIS gitu kan, atau join panitia acara tahunan kita, SPIK, ini benar-benar menjadi fondasi yang penting sampai aku saat ini gitu. Dan aku bisa ngomong di depan publik, bisa networking, bisa kenal orang-orang itu dari berorganisasi. Dan mana tahu gitu kan ya, di sini aku dapat kesempatan juga buat jadi ketua mahasiswa di kotaku, kota Canberra gitu, mahasiswa Indonesia di kota Canberra. Di mana aku harus berinteraksi sama student-student yang punya background-nya beda banget dari aku, dan even harus bisa ngomong sama orang pemerintahan. Dan ini semua fondasinya dibangun dari SMA. Jadi di SMA ya cari tahu aja teman-teman apa yang kalian suka, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa. Cari tahu apa yang pengen kamu lakuin in the future, dan nggak apa-apa kalau nggak figure it out all at once gitu. Jadi enjoy ya teman-teman. Itu aja sih singkatnya dari aku. Hopefully juga bisa encourage kalian semua. Thank you. Oke, terima kasih Jocelyn. Saya takut salah-salah panggil Risa sama Jocelyn. Oke, luar biasa tadi ceritanya baik dari Franciscus maupun Jocelyn, tentunya ini yang mereka alami ya. Saya ingat sekali nih. Perubahan dari kelas 10 ke kelas 11. Itu kayak goalku, tujuanku sama yang sifat-sifatku tuh agak berubah drastis gitu. Karena waktu kelas 10 tuh orientasiku tuh ke nilai. Ada perubahan ini yang terjadi dalam diri aku gitu kan. Dan itu mulai dari SMA gitu. Dulu kalau di angkatan kita at least ya Kus, kayak ada gap banget kan antara IPA dan IPS gitu kan. Kayak yang berasa banget kayak mungkin antara pride-pridean jurusan atau gimana, aku juga kurang tahu. Cuma emang jadi susah di awal kelas 10 dan 11 tuh agak susah untuk kayak bisa klop gitu. Bisa klop. Jadi dalam berorganisasi tuh masih aja ada kayak kubu-kubuan. IPA IPS itu sih at least yang aku berasa gitu kan. Dan menariknya waktu berorganisasi itu aku dikasih kesempatan untuk kayak jadi wakil ketua OSIS. Memang kadang-kadang perubahan dibutuhkan ya. Jadi juga kita harus bisa belajar menerima suatu hal dari orang lain. Mungkin juga orang lain juga ada hal yang tidak disukai dari diri kita, tapi mereka juga belajar menerima. Kalau dari aku sendiri kuncinya fokus sih. Fokus sama apa yang
mau dan kejar itu gitu sih. Kalau aku dari dulu SMA pengennya punya bisa beasiswa, bisa ceritanya dapat nilai segini gitu. Aku akan belajar sampai bisa nilai segitu ceritanya aku bukan tipe yang bisa, contohnya aku nggak terlalu bisa kayak math, bidang-bidang yang harus banyak logika gitu-gitu sebenarnya aku kurang bisa nih teman-teman, tapi kayak kan punya goal, jadi aku kayak bener-bener walaupun aku nggak bisa, even aku harus belajar lebih daripada orang lain, aku bakal belajar gitu. Jadi pertamanya iya fokus itu kuncinya, tapi tahu dulu apa yang kalian mau gitu. Kalau udah tahu apa yang kalian mau, itu lebih mudah untuk kalian bisa fokus dan mengejar apapun itu gitu. Harus percaya diri juga. Dan maksudnya percaya diri di sini tuh kalau ada orang lain ngeritik secara positif, kita harus dengan terbuka hati dengerin. Sekaligus kalau ada orang lain ngeritik tapi negatif terus gitu, kayak jatuhnya malah toksik gitu, itu kita jangan dengerin. Nah jadi iya, kalau aku pribadi ya, kalau udah pengen sesuatu ya aku bakal kejar itu sampai dapet. Karena waktu dulu SMA, orang-orang teman-teman angkatanku langsung pada kuliah semua, sedangkan aku ambil gap year gitu. Sedangkan bagi banyak orang gap year kan udah kayak aib gitu ya, kok nggak langsung kuliah gitu. Tapi aku nggak peduli itu, aku pengen cari passionku dan apakah benar aku mau masuk jurusan itu. Dan sekaligus aku udah pengen ke Jerman tuh dari SMP. Dan waktu itu kalau mau ke Jerman ya aku harus ke Jerman, harus dapetin itu. Walaupun gap year. Jadi gap year waktu itu juga karena nggak ada uangnya waktu itu. Jadi aku kerja, ya ngajar itu kerja, sekaligus belajar bahasa. Terus waktu ke Jerman pun, di Jerman juga kerja. Pesannya tetap semangat teman-teman. Ini mungkin baru permulaan dari SMA, tapi carilah tahu siapa diri kamu, apa yang kamu suka, dan raihlah apapun yang ada, yang mimpi kamu yang kamu udah damba-dambakan gitu. Dan seperti yang tadi Kus juga ngomong gitu, jangan langsung dimakan kritik-kritik orang lain, tapi dipilah juga gitu, dan carilah orang-orang yang bisa membantu kamu bangun diri kamu dengan baik gitu. Itu aja sih. Kalau dariku explore lah sebanyak-banyaknya selagi kalian masih muda gitu. Jadi kalau ya pas masa SMA ini kalian bisa belajar banyak hal gitu, dan bisa dibilang nggak rugi gitu. Bisa tahu banyak hal itu. Jadi explore lah sebanyak-banyak hal sehingga kalian bisa nemuin satu hal yang kalian benar-benar passionate. Nah itu bisa kalian dapetin pas SMA, dan tetap semangat walaupun secara online gini. Ya, pasti capek dan pasti kangen juga ngumpul sama teman-teman. Ya, tetap semangat. Karena ya orang yang tinggal di luar negeri aja LDR-an gitu sama keluarga. Jadi ya tetap semangat. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau masih bingung? Atau boleh chat deh kalau malu. Ya, Bu Rahel? Ya, Bu Rahel, ya. Terima kasih Jocelyn dan Franciscus Litani sudah mau berbagi dengan adik-adiknya di kelas 10 dalam kegiatan MPLS. Sukses selalu untuk kalian berdua. Teruslah berkarya dimanapun kalian dan menjadi duta-duta Indonesia di negara lain. Terima kasih. Kita sudah menyelesaikan untuk hari kedua. Terima kasih yang sudah dengan baik, sudah dengan setia mengikuti semua sesi, juga yang sudah setia on cam. Bagi yang lain ditunggu juga ya, kalau on cam gini kan enak, bisa melihat wajah masing-masing. Oke, kita akan akhiri dengan doa biar kalian bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh mengikuti rangkaian kegiatan sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga siang hari ini. Mengucap syukur karena di hari yang kedua ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami semangat, sehingga kami boleh mengikuti sesi demi sesi dengan baik. Mengucap syukur juga untuk setiap hal baik yang boleh kami terima hari ini, baik sesi dari Ibu Dian, dari Mem Natalia, juga dari para alumni yang boleh men-sharingkan beberapa hal kepada kami. Kiranya setiap hal yang boleh kami terima, boleh semakin membangun, membuat kami lebih termotivasi melakukan hal-hal yang baik, yang produktif di masa muda kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini dan Tuhan akan senantiasa mendampingi, menyertai aktivitas kami sepanjang siang hingga malam hari nanti. Tuhan pertemukan kembali kami esok hari untuk melakukan dan menyelesaikan kegiatan MPLS di hari ketiga esok hari. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami sepanjang hari ini yang sudah kami lakukan, baik kami sadari maupun tidak kami sadari, hingga kami layak menerima setiap berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Nak, terima kasih Bu Magda, terima kasih Pak Niko. Selamat beristirahat, ketemu besok pagi ya. Dah. Tetap semangat di MPLS hari ketiga ini. Dan tetap sehat semuanya, sehat orangnya, sehat device-nya, sehat jaringannya, sehat semuanya ya. Kita akan mulai MPLS kita dan kita akan awali dengan renungan pagi dan sebelumnya juga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, sambil menunggu yang lain. Nanti kalian siapkan untuk ayat bacaannya dari Kejadian 11 ayat 1-9 ya. Jadi yang masih belum menyiapkan Alkitabnya, yuk disiapkan untuk Alkitab sambil menunggu teman-teman lain belum join semua nih kayaknya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panduk hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia
Kita akan mulai BGA kita dan kita akan awali dengan doa ya. Ayo semuanya ambil sikap berdoa. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Bapa dalam surga, kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami betapa sudah baiknya Tuhan dalam hidup kami, sudah menganugerahkan kepada kami berbagai-bagai talenta. Mari Tuhan mampukan kami untuk mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami untuk boleh menjadi berkat buat orang lain dan akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk keberagaman yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, orang-orang yang berada di sekeliling kami, dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk menerima setiap keragaman ini, agar kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, dan kiranya kami bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mulai aktivitas hari ini, khususnya dalam MPLS hari yang ketiga, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kegiatan MPLS hari ini dari pagi hingga siang hari nanti. Tuhan berikan kesehatan kepada kami agar kami boleh mengikuti setiap sesi demi sesi. Tuhan beri kelancaran dalam perangkat maupun jaringan yang kami pakai. Tuhan berkati setiap Bapak Ibu guru, setiap kakak-kakak OSIS yang mengisi acara hari ini. Tuhan berikan kepada kami telinga yang mendengar, semangat agar setiap sesi yang diberikan boleh kami ikuti dengan baik dan semuanya boleh kami gunakan untuk semakin memperkaya pengetahuan kami tentang keluarga baru kami di SMA Kristen Ketapang 1 ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai acara dan kegiatan MPLS hari yang ketiga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hari ketiga ini ya, kita mengikuti MPLS. Semoga sehat selalu, anak-anak semua, juga Bapak Ibu guru di sini, dan ada Pak Dedi yang membantu kita juga. Nanti diminta ya untuk buka kameranya. Tamu kita, pembicara kita pada hari ini, pagi hari ini, namanya Bapak Ari Rukmantara. Terusnya yang bertugasnya sekarang di tim inti komunikasi publik Komite Pengendalian COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi di pusat betul-betul ya, yang betul-betul menangani. Berkaitan dengan UNICEF, waktu David Beckham ke Indonesia, Pak Ari ini yang dampingin David Beckham ya. Kalau artis-artis Indonesia dan sebagainya itu berebut untuk ketemu David Beckham, kalau beliau memang hari-harinya waktu David Beckham di Indonesia yang mendampingi David Beckham. Karena David Beckham ke Indonesia terkait dengan UNICEF ya. Dan beliau adalah direktur di Jawa dan Bali untuk UNICEF Indonesia. Oke. Sebentar saya cek apakah sudah bisa bergabung. Oke, sekarang kita kebetulan sudah hadir nih di tengah-tengah kita nih. Pembicara kita, Bapak Ari, yang luar biasa. Ini luar biasa nih, di pagi hari harus diganggu di tengah kesibukan membela negara ya. Aduh, setahun lebih ini. Nanti juga perkenalkan, yang ada di sini adalah siswa-siswi SMA di kelasku baru masuk SMA, berarti
sama ada siswa-siswi di kelas 7. Jadi yang baru masuk SMP. Jadi menarik sekali, ada dua tingkatan yang berusaha untuk kenal nih, berusaha untuk kenal dan mengetahui terkait dengan COVID kita kali ini. Bapak Ari, kalau sudah bisa cerita sedikit tentang apa sih terkait ini kepada siswa-siswi SMP maupun SMA Ketapang, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Niko. Dikasih kesempatan untuk kedua kalinya untuk ngobrol pagi biasanya lah gitu ya. Setiap hari-hari saya bekerja di UNICEF sebenarnya. Saya adalah kepala perwakilan UNICEF Pulau Jawa dan Bali. Ya, membawahi 7 provinsi dan sekitar mengurus, saya punya anak satu ya, umur 13 tahun, tapi saya mengurus 50 juta anak termasuk adik-adik semua. Karena di Jawa dan Bali itu setengah populasi dari anak di Indonesia itu ada di Jawa Bali. Ya. Dan sejak tahun lalu ya, lebih tepatnya di bulan Maret 2020, sebenarnya kami sudah mulai dari Februari ya bekerja ya. Maret 2020 dipindahkan dari UNICEF kantor Jawa Bali yang ada di Surabaya untuk berkantor di Jakarta. Ya, di Jakarta di saat itu namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang ada di kantor BNPB. Lalu sejak bulan Juni pindah karena gugus tugas dirubah menjadi KPC PEN. Tadi Cynthia, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, untuk mengikuti perkembangan PPKM darurat, itu ada jumpa pers setiap hari, namanya konferensi pers harian, yang disiarkan langsung dari TVRI dan disiarkan juga oleh TV-TV swasta lainnya setiap pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di dalam konferensi pers tersebut sudah berkali-kali dinyatakan bahwa PPKM darurat itu bertujuan untuk menurunkan kasus, ya, penyebaran kasus terutama karena varian Delta yang mudah menular ini. Caranya seperti apa? Ada beberapa hal, yang paling penting adalah menurunkan mobilitas. Nah, kita tahu semua bahwa penularan COVID-19 itu dilakukan kalau dari jarak dekat, ya, dari droplet atau percikan buliran air yang keluar dari hidung kita, dari mulut kita, baik itu saat batuk, bersin, berbicara, bahkan bernyanyi, ya, itu bisa mudah menulari orang lain yang ada di jarak kurang dari 2 meter di depan kita. Nah, apabila kerumunan ini tetap terjadi, perkumpulan banyak orang tetap terjadi, dan tidak dibatasi mobilitas dari rumah keluar rumah, ini maka situasi yang akan terjadi hari ini jauh lebih luar biasa, lebih berat, ya, lebih serius lagi. Jadi kemarin saja kita mencatat 47.000 kasus baru dalam satu hari. Ya. Bayangkan kalau tidak ada PPKM darurat, ya, maka situasi bisa jadi 2 kali atau 3 kali lebih lipat dari angka tersebut, ya, angka penularan hariannya. Terus dari mana tahunya kita berhasil atau tidak berhasil? Nah, ada salah satu cara yang kita lakukan, yaitu mengukur mobilitas, ya, mengukur atau memperhatikan apakah orang keluar rumah atau pergi keluar rumah dan seberapa banyak, gitu ya. Ini bagian pertama dari jawaban Kak Jasin, ada 2 bagian. Yang pertama adalah 100% kemungkinan kena. Gitu. Kalau tanpa pencegahan. Ya udah keluar aja, nggak usah pakai masker, jangan jaga jarak, jangan cuci tangan, jangan bawa hand sanitizer, keluar terserah deh gitu ya. 100% kena gitu. Atau 99,9% deh. Ada 1% yang lucky aja gitu ya, beruntung aja, atau Tuhan punya rencana lain terhadap dia. Gitu. Mungkin nggak kena COVID, nanti kena ketabrak truk gitu ya, bisa jadi kan, kita nggak tahu gitu. Atau dia memang disimpan untuk takdir-takdir yang lain gitu ya. Tapi dari 2 juta orang Indonesia yang kena gitu ya, itu kebanyakan 80% lebih memang pencegahannya nggak ketat
gitu ya. Lalu beberapa bulan yang lalu Sinovac menunjukkan data baru bahwa mereka efektif juga di uji klinis sekali lagi untuk melindungi anak-anak dari 12 sampai 17 tahun gitu. Oleh karena itu kita merevisi juga bahwa penggunaan Sinovac itu boleh di umur 12 sampai 17 tahun. Ada lagi yang sudah melakukan hal yang sama yang namanya Pfizer. Ya. Pfizer juga melakukan uji klinis terhadap anak-anak usia remaja ya 12 sampai 17 dan juga terbukti efektif melindungi. Nah, jadi saat ini Pfizer dan Sinovac boleh buat anak-anak gitu. Nah, anak-anak dan remaja boleh milih nggak? Saya Pfizer aja deh, nggak boleh milih. Gitu. Karena ini yang terbaik adalah tadi kan keputusan tercerdas dan terbaik manusia adalah kalau pakai helm hari ini, detik ini bisa menyelamatkan kepala kita dari pecah, maka itu harus dilakukan. Betul nggak, Glenn? Oke Pak, perkenalkan dulu nama saya Devinia Renata, saya dari kelas 10 IPS. Saya mau tanya Pak, sekarang kan banyak seller-seller atau penjual yang jual obat-obat yang bisa dikonsumsi nih pas orang-orang positif COVID. Terus ada vitamin, terus ada obat kubur, masker, dan lain-lain itu dijualnya mahal, terutama di platform online shop seperti Shopee atau Tokopedia. Kira-kira ada nggak sih Pak tindak lanjut dari pemerintah untuk masalah ini atau ada sanksi yang diberikan Pak? Terus kalau misalnya kan sekarang itu kan Indonesia itu pasti kan import bahan vaksin dari Cina. Misalnya Sinovac, berarti kan kita import bahan vaksin dari Cina. Itu kan pasti dampak ekonomi dari Indonesia itu pasti kan berdampak banget ya. Kira-kira ada apa sih Pak pemulihan ekonomi Indonesia untuk ke depannya? Itu Pak pertanyaan saya. Thank you. Oke, luar biasa nih pertanyaan Devinia, ini pertanyaan dari Kapolri sama dari Ibu Sri Mulyani nih biasanya nanya seperti itu. Luar biasa. Oke, tadi saya ngambil lagi cari-cari gambar yang cocok buat Devinia nih. Kayaknya Devinia tahun lalu ikutan nggak ya? Ikut apa Pak? Ini diskusi kita juga tahun lalu ada kan ya? Nggak ada, baru masuk Pak. Oh iya baru masuk, oke. Seperti tadi, kalau Bu Sri Mulyani nanya gimana? Oke, saya jawab juga kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, saya jawab nih, pertanyaan Devinia sama kayak Bu Sri Mulyani nanya, gitu. Saya kasih tahu gitu kepada reseller obat dan orang-orang lainnya yang sedang mengambil kesempatan dari kesempitan, ya, sedang menari di atas duka orang lain. Nomor satu, economically false. Ya, teori ekonomi bilang bahwa harga itu akan menemukan keseimbangan ketika ada supply dan demand, ya kan? Keseimbangan supply dan demand itu bukan dilakukan karena krisis, ya, tapi karena supply-nya berapa, demand-nya berapa, yang real supply dan real demand gitu. Sebuah permen itu baru dijual kalau udah ada 1.000 orang yang meminta permennya, bukan karena krisis butuh permen, karena kesenangan, kesukaan terhadap permen tersebut gitu. Lalu diproduksi 1.100 atau 1.200 untuk menemukan harga yang sudah di riset juga. Namanya price ceiling, ya, atau price itu adalah hasil dari keseimbangan antara demand, permintaan dan supply itu. Jadi mereka yang meninggalkan hukum ekonomi menaikkan, ini price ceiling ini artinya harga tertinggi. Ekonomi sudah menunjukkan bahwa ada hukum harga tertinggi dan ada hukum harga terendah gitu. Permen itu tidak bisa dijual 25 perak lagi, ya kan? Karena pertama nggak ada duit 25 lagi sekarang ya. Kedua, itu bukan hukum ekonominya gitu. Jadi ada cost production, ada labor cost, dan ada transportation cost, ada supply cost, ada pajak dan lain-lain ya. Namanya externalities gitu. Ini harus ada di bawah ya. Harga terendah ya. Dan market juga membiarkan masyarakat yang sudah menjadi entrepreneur, ya, punya inisiatif untuk menemukan sesuatu dan menjual sesuatu untuk punya profit. Tapi nggak boleh profitnya sampai 300, 500, sampai 1.000 kali lipat.
Makanya market bilang ada price ceiling. Itu, ada harga tertinggi. Harga eceran tertinggi ini sebenarnya bagi negara-negara maju itu ditentukan oleh market. Tapi di negara-negara berkembang yang ekonominya masih harus menemukan pola yang tepat gitu ya, itu ditentukan oleh government intervention namanya, ya, atau intervensi pemerintah. Ya, salah satunya adalah sudah ditentukan harga eceran tertinggi bagi semua atau sekitar 11 jenis obat COVID-19, termasuk vitamin dan suplemen. Nah, itu sudah menjadi sebuah peraturan dan kebijakan. Maka yang harus dihadapi oleh si tukang obat yang mencari untung itu, pertama adalah dia menghadapi hukum alam ekonomi yang salah. Ya. Ya, like it or not, sooner or later, dia akan fall, dia akan jatuh, dijamin. Ya. Semua yang melakukan yang melanggar hukum ekonomi yang salah itu pasti akan jatuh. Gitu. Yang kedua, dia akan menghadapi sanksi pidana. Ya, karena sekarang sudah ada kebijakan harga eceran tertinggi. Kalau sampai Badan POM pada saat pemeriksaan ada komisi ombudsman atau LSM atau polisi atau jaksa menemukan bahwa harga obat tersebut di atas rata-rata, maka dia akan ditangkap dan harus diproses di pengadilan. Ya, menghadapi sanksi dan menghadapi sanksi materi dan sanksi pidana. Gitu. Yang paling menyesakkan bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini adalah dia adalah penjahat kemanusiaan. Dan dia akan dimusuhi oleh masyarakat. Tetangganya akan benci sama dia, bahkan anaknya akan berpikir-pikir ulang, kenapa orang tua saya begini ya, mengambil keuntungan di tengah kedukaan orang lain gitu ya. Bahkan lingkungannya tidak akan percaya lagi sama dia. Bagi semua pebisnis di seluruh dunia, trust is currency. Kepercayaan adalah mata uang bagi bisnis. Kalau kita sudah tidak percaya sama orang-orang seperti ini, maka kita tidak akan berbisnis sama orang-orang seperti ini. Ya, jadi penjelasannya adalah tidak boleh ada kesempatan untuk melakukan untuk tidak mengikuti harga eceran tertinggi, yang secara ekonomi disebutnya price ceiling. Begitu. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 suntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melapor mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline Menteri Kesehatan nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Oke, mudah-mudahan tadi kelihatan ya. Dan kedengeran. Pertanyaan Cynthia tuh tadi ya. Ya, menurut saya ada 5 hal dari yang kita bisa bawa ketika pandemi ini selesai. Pandemi pasti selesai kok. Entah tahun 2 tahun lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, mudah-mudahan nggak terlalu lama lah ya. Tapi pasti selesai. Sama seperti pandemi sebelumnya, ada SARS, ya, ada pandemi flu 1919, ada pandemi MERS-CoV dan lain-lain. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Kari yang luar biasa menyempatkan diri di tengah kesininya yang luar biasa ini. Kami dari Sekolah Kristen Ketapang 1 Jakarta mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anak-anak silakan lambaikan tangan untuk Kak Ari. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu,
saya persilahkan Bu Dwi dan Pak Yusuf untuk masuk ke sesi berikutnya tentang pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi walaupun kalian kita satu gedung nih Nak ya sampai dengan SMA, tapi ada beberapa bagian dari SMA yang mungkin kalian belum kenal. Jadi hari ini Bu Dwi dan Pak Yusuf akan mengenalkan lingkungan di sekolah Ketapang khususnya bagian SMA seperti apa sih gitu ya. Kita dengarkan sesi berikutnya dari Pak Yusuf dan Bu Dwi. Untuk itu, Bapak mengajak kamu semuanya untuk mengenal sekolah kita. Ini gambar sekolah Kristen Ketapang 1 dari mulai KB dengan sampai dengan SMA, termasuk anak-anak SMA. Kita itu perlu mengenal ya. Itu letaknya di Jalan Zainul Arifin, Kiai Haji KH Zainul Arifin nomor 35 sampai 37. Ada Bapak Satpam yang selalu standby. Yang selalu standby melayani kamu-kamu. Nah, setiap orang yang mau masuk ya ke pintu gerbang ini termasuk anak-anak sekolah, termasuk para siswa ya dari TK sampai dengan SMA, termasuk guru dan karyawan yang mau masuk ya itu akan diukur dulu suhunya. Nah, seperti ini, diukur suhu. Nah, di samping dari tadi yang kita lihat tampak dari depan, kalau kita terus ke kanan terus, kita ngelihat ada lapangan olahraga. Terima kasih Pak Yusuf, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ya. Tadi Pak Yusuf sudah panjang lebar tentang sekolah kita. Kalau yang dari SMP mungkin sudah paham, yang belum, oke kita lanjutkan. Ini di dalam ruang tadi ada yang namanya ruang aksi atau multimedia. Kalau laboratorium biologi juga sudah siapkan tuh, pasti ciri khasnya laboratorium biologi pakai kerangkanya ya, tidak usah takut. Lab biologi nanti bisa berjumpa dengan Ibu Lydia. Terima kasih sudah bergabung di SMA Kristen Ketapang. Selamat datang, semoga dapat berkembang lebih baik, berproses lebih baik dalam kebaikan, tetap bahagia serta menyenangkan. Karena bahagia akan meningkatkan kita dan kiranya Tuhan memberkati. Sesi berikutnya untuk mempersingkat waktu, mengingat cukup padat untuk sesi hari ini ya, walaupun terakhir, tapi tetap semangat kita ngikuti semuanya. Oke, sesi berikutnya adalah sesi dari tim OSIS, yaitu perkenalan dengan kakak kelas kalian yang menjadi pengurus OSIS di periode 2020-2021, yang nanti periode berikutnya kalian ya, yang akan melanjutkan tugas-tugas mereka. Ya, jadinya ini dia OSIS angkatan 2020 sama 2021. Sekarang kita bakal mulai perkenalannya ya. Dimulai dari... Oke, jadi tahun kedua dipercaya jadi pembina OSIS di Ketapang SMA ini. Ya, selanjutnya ada Badan Pengurus Harian. Itu meliputi dari... Yang pertama, ketua OSIS yaitu saya sendiri. Nama saya Stefani Natasha Wijaya, biasa dipanggilnya Tasya. Saya dari kelas 12 IPS. Terus, sepatah dua kata dari saya, jangan takut ya kalau buat join ke OSIS tahun depan. Moga-moga besok tahun depan bisa lebih baik lagi daripada kerja kita. Terima kasih. Nama saya Sari, saya kelas 12 IPA. Saya wakil ketua OSIS. Mohon kerjasamanya ya. Oke, jadi nama saya Calvin, kelas 12 IPA, 14 Juli. Itu Instagramnya. Join aja OSIS guys, karena pasti berguna buat di masa depan untuk organisasi gitu. Oke. Halo semuanya, nama aku Sania Skandar. Biasa dipanggil Sania, dari kelas 11 IPA. Tanggal akhirnya 31 Agustus. Ada IG by di follow. Terima kasih, semangat terus. Jadi kita berharap tahun depan kita kalian bisa ikut join juga ke OSIS buat nambah pengalaman, terus buat nambah di CV itu juga penting buat nanti ke depannya.
terus bisa juga nerusin kerja kita yang masih ada yang kurang-kurangnya, terus nambah pengalaman juga. Gitu. Yang lain ada yang mau ngomong nggak? Guys, tanya guys, yang misalnya pengen masuk seksi apa nih, mau nanya-nanya seputar itu. Guys, Ya, atau nanya jangan bingung, malu-malu. OSIS kerjanya apa sih gitu. Mau tanya, silahkan. Terus OSIS stres gak sih? Mungkin mau nanya gitu. Itu Enggak sih jawabannya udah guys, tahu enggak. kayaknya. Oke, sesi perkenalan OSIS-nya tadi kita udah kelar. Sekarang kita akan pindah ke sesi berikutnya, yaitu presentasi poster. Selamat siang semuanya. Sekarang aku akan jelasin teknisnya. Urutan kelompok sudah kami undi dan akan kami beritahu urutannya selagi berjalannya waktu. Jadi harap siap-siap. Karena kendala 1-2 hal, sesi pertanyaan kita tidak jadi buka, tetapi apabila cukup waktu, juri boleh membacakan pertanyaan singkat saja. Selama presentasi, semua anggota harap open cam, dan tentu saja apabila mau presentasi harus open mic ya. Ya, halo semuanya, saya dari kelompok 9. Kelompok 9 ada anggota Gwen, terus ada Stephen sama ada Apen. Ingin mempresentasikan poster yang berjudul Studying During Pandemic. Langsung aja kita mulai ya. Oke, yang kedua ada fokus. Kita tuh perlu fokus supaya apa yang kita pelajarin tuh bisa masuk ke otak, dan kita harus jauhin HP biar kita nggak ke distract sama chatnya, terus siapin buku catatan biar sambil kita dengerin sambil kita catat. Oke, selamat siang semuanya untuk Bapak Ibu Guru, Cici Koko OSIS, dan serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster yang telah kami buat. Perkenalkan di kelompok 4 ini ada Andre, kemudian Cynthia Kalista, Iren, Patricia, dan Wilson. Saya bersama Iren dan Patricia akan menjelaskan mengapa kita memilih judul poster ini dan isi-isinya mengapa kita memilih ini. Jadi judul dari poster kami adalah Study from Home, atau biasa kita artikan di bahasa Indonesia itu belajar dari rumah, atau yang sedang kita lakukan sekarang ini yaitu online school. Menurut kami judul ini sangat cocok dengan tema yang telah ditentukan oleh Cici Koko OSIS. Seperti kita sekarang yang juga sedang melaksanakan online school, kita harus belajar dari rumah dikarenakan COVID yang memang sedang mewabah di Indonesia. Hukum yang berlaku di SMA Kristen Ketapang, peraturan apapun dibuat untuk memudahkan kamu, memperlancar kita semua untuk belajar dengan baik. Nanti saya minta juga ini DP profil kamu juga diperbaiki dengan wajah kamu sendiri untuk pembelajaran, karena kamu banyak yang belum dikenal oleh guru kamu satu pribadi. Misalnya jangan sampai kamu dikenal oleh ikon-ikon kamu, tapi bukan dari dirimu sendiri. Jadi belajarlah bangga dengan diri sendiri, tapi tidak berlebihan, tidak sombong dan sebagainya, tapi tetap rendah hati dan bisa menjaga diri dengan baik. Ya, kalian sudah melakukan kegiatan MPLS dari hari pertama sampai hari ketiga, yaitu dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 2021, dan hari ini adalah hari terakhir kalian mengikuti MPLS. Harapan Ibu dan Bapak Ibu guru yang lain adalah setelah kalian mengikuti kegiatan MPLS di sekolah kita, kalian semakin mampu atau semakin bisa ya menemukan gaya belajar kalian, semakin bertanggung jawab, semakin mandiri, dan semakin inisiatif dan kreatif. Tadi Ibu senang sekali kamu berani bertanya kepada pembicara kita. Itulah yang perlu kita kembangkan selain kamu di potensi akademik ya, tapi yang paling utama adalah bagaimana kamu bisa berkomunikasi, berinteraksi, baik itu dengan sesama kamu maupun dengan Bapak Ibu guru. Nah, tidak panjang-panjang, Ibu akan menutup MPLS kita tahun ajaran 2021-2022. Jadilah pelajar yang Pancasila. Terima kasih. Sekarang ini tepat jam 1. Bu Rahel, ada yang ingin diumumkan lagi? Mungkin untuk tambahan? Belum kita doa.
hanya mengingatkan besok jam 7.20 ya nak ya, nggak ada lagi yang telat-telat. Jadi yang masih punya kebiasaan bangun siang, yuk pasang alarmnya. HP-mu kan punya alarm tuh, atau minta tolong mamanya untuk bangunin lebih pagi ya. Jadi mulai besok kan sudah KBM biasa. 7.20 masing-masing BGA. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri, kita akan doa bersama. Saya akan menutup dengan doa dan saya juga minta untuk semuanya ikut berdoa bersama. Kalau misalnya ada orang tua kamu di samping kamu dan sebagainya juga kita ikut berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sungguh besar kasih karunia-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu, baik siswa-siswi baru dari SMA Kristen Ketapang angkatan 2021 ini, maupun juga rekan-rekan dari OSIS, kakak-kakak mereka dari OSIS yang beberapa hari ini, bahkan sebelum-sebelumnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan dengan baik supaya acara MPLS ini juga berlangsung dengan baik. Ingin mendoakan juga semua panitia MPLS, mulai dari Ibu Magda, ada Bu Anita, Bu Rahel, ada Pak Dedi, dan Bu Tati, dan semua yang terlibat, guru-guru, ada Ibu Natalia, ada Bu Dwi, ada Pak Yusuf, ada Bu Dian, dan juga ada segenap pengisi acara lainnya. Ya Tuhan, Engkau sudah berikan kesanggupan dan kesediaan waktu bagi mereka dan kami semua, sehingga dapat bersatu dalam proses MPLS ini. Semoga kedepannya jauh lebih baik. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak-anak didik kami, agar menjadi orang-orang yang bisa menjadi terang di tempatnya masing-masing. Ya Tuhan, Kau berikan kekuatan pada mereka untuk tidak mudah tergoyahkan kalau ada godaan, ada hal yang kurang baik menghampiri mereka, tapi kuatkanlah mereka sebagaimana bangunan yang didirikan di atas batu karang dengan fondasi yang kuat, ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga mereka agar disehatkan di tengah pandemi ini. Kami semua juga bisa sehat, bisa menghadapinya dengan baik, bisa melaluinya dengan semangat tanpa kurang suatu apapun. Jika ada keluarga dari kita semua atau orang-orang, guru dan sebagainya, dan semua yang terlibat di keluarga besar Sekolah Kristen Ketapang ini yang sedang sakit, kami berdoa kiranya Engkau sembuhkan, Engkau angkat sakit penyakitnya, hingga akhirnya kami juga bisa bersama-sama nantinya pada proses pembelajaran secara offline. Tuhan, terima kasih terus dampingi kami dalam proses belajar mengajar ini. Kiranya itu saja yang bisa kami antarkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Magda, Bu Rahel, semuanya. Anak-anak bisa meninggalkan ruang meet, tapi juga tetap semangat. Besok jangan telat ya. Itu diingatkan tadi sama Bu Rahel, supaya kita bisa lebih belajar dengan baik. Oke, semuanya. Terima kasih. Nanti juga ada catatan-catatan khusus terkait dengan proses kamu selama MPLS ini. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu besok. Thank you, Pak. Makasih Bu, makasih Pak. Makasih Pak, makasih Bu. Ya, terima kasih.